Kalau kamu mengenali Yesus sebagai manusia, tapi tidak mengenali Yesus sebagai firman Tuhan, maka kamu tidak akan pernah mengerti Injil. Saudaraku semuanya, terutama kamu yang pernah mengikuti ceramah atau khotbah Pendeta Erastus Sabdono. Salah satu video ceramah Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Mari saksikan video ini. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di perjanjian lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengaco sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Dalam video tadi, Erastus mengatakan, Theos itu diterjemahkan dengan kata Allah. Kata Theos dan Allah itu adalah kata tunggal atau satu. Kemudian kata Allah juga digunakan untuk menerjemahkan kata Elohim, sama dengan Allah. Menurut Erastus, terjemahan atau penggunaan kata Allah sebagai terjemahan dari kata Theos dan Elohim itu salah, kacau. Karena kata Elohim itu merupakan kata jamak. Artinya kata Elohim itu menyiratkan Allah itu lebih dari satu. Erastus menolak atau tidak sependapat kalau dikatakan Theos itu sama dengan Elohim, sama dengan Allah. Erastus mengatakan Theos itu adalah Bapa di surga. Jadi kalau kita berdoa kepada Theos atau Bapa, maka itu tidak termasuk dengan Yesus. Yesus bukan bagian dari Allah. Artinya Yesus bukan Allah. Sekarang mari kita telaah pernyataan-pernyataan Erastus ini. Erastus menolak kalau kata Elohim diterjemahkan dengan kata Allah. Karena kata Elohim merupakan kata jamak. Sedangkan Allah itu tunggal atau satu. Nah, sekarang mari kita lihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga kita mengenal kata ganti tunggal dan
kata ganti jamak. Kata ganti tunggal yaitu saya, aku, engkau, atau kau, dan dia. Kata ganti jamak kita, kami, kamu, dan mereka. Lebih dari satu orang. Menurut Erastus, kata Elohim itu menyeratkan Allah itu lebih dari satu. Sedangkan Allah itu hanya satu. Sehingga kalau dikatakan Allah, maka yang dimaksud adalah Theos atau Bapa. Tidak termasuk Yesus. Saudaraku sekalian, mungkin cara berpikir Erastus dalam menerjemahkan Alkitab terlalu sempit. Kita harus tahu, Alkitab bukan pelajaran tata bahasa. Kalimat atau kata-kata dalam Alkitab tidak disusun berdasarkan dalil-dalil tata bahasa, tapi menggunakan kata-kata atau bahasa sehari-hari yang lazim digunakan pada zaman itu. Sebagai contoh di Indonesia, kalau kita berbicara dengan seseorang atau dengan satu orang berdasarkan tata bahasa Indonesia, maka kita akan mengatakan, engkau datang dari mana? Apakah engkau sudah makan? Tapi dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan, kamu dari mana? Kamu sudah makan belum? Di sini kita tidak menggunakan tata bahasa Indonesia. Di sini kita menggunakan kata kamu, bukan kau. Padahal kita berbicara hanya dengan satu orang. Sedangkan kata kamu itu kata jamak. Artinya lebih dari satu orang. Jadi kalau orang Israel pada zaman itu menggunakan kata Elohim untuk Allah, bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan. Mungkin pada zaman itu kata Elohim biasa digunakan. Meskipun mereka tahu Allah itu tunggal atau hanya satu. Kalau Erastus mempersoalkan hal itu, apakah Erastus juga akan melarang orang Indonesia mengatakan kamu ketika berbicara dengan satu orang? Kemudian lagi Erastus mengatakan Yesus tidak termasuk dalam Allah. Artinya Yesus itu bukan Allah. Untuk menolak Yesus sebagai Allah, Erastus mengutip kalimat dari 2 Korintus 1 ayat 3 yang mengatakan, terpujilah Allah, Theos, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah atau Theos, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kalimat dalam ayat ini, Erastus mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak termasuk dalam Allah. Atau Tuhan Yesus bukan Allah. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dalam ayat ini dikatakan Allah atau Theos itu Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, benarkah Allah itu Bapa dari Tuhan? Mari kita lihat ayat ini. Yang pertama, Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kemudian yang kedua, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Yang ketiga, Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam Ulangan 6 ayat 4 jelas dikatakan, Tuhan itu Allah kita. Perkataan ini diulangi Yesus dalam Markus 12 ayat 29 yang mengatakan, Tuhan itu Allah kita. Dalam Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan itu adalah Allah, sedangkan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Allah. Kalau Erastus mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah, maka dia telah mengingkari bahwa Tuhan itu adalah Allah. Di dalam Alkitab banyak kata-kata yang mengatakan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Kalau umat Kristen mengatakan Allah, sudah pasti yang dimaksud adalah Tuhan. Kalau ada umat Kristen mengatakan Tuhan itu bukan Allah, maka dia telah mengingkari Alkitab. Kalau Erastus mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah, maka dia telah keliru memahami Injil. Pernyataan Erastus ini menunjukkan bahwa Pendeta Erastus tidak atau belum mengenali Yesus sebagai firman Allah. Dia hanya mengenali Yesus sebagai manusia. Erastus masih sama seperti Filipus dalam Yohanes 14 ayat 9 yang tidak mengenal Yesus. Ingat, kalau kamu tidak mengenal Yesus sebagai firman Allah, maka kamu tidak akan pernah mengerti Injil. Ketika Yesus sebagai firman Allah, maka dia ada di dalam Allah, di dalam Bapa, Theos. Karena firman itu adalah perkataan Allah atau Theos. Erastus mengatakan Allah itu Bapaknya Tuhan. Kata Tuhan adalah pengganti kata Yahuwah atau Yahweh. Lihat video kita sebelumnya arti kata Tuhan. Yahuwah adalah namanya Allah. Dalam Yesaya 42 ayat 8, Allah mengatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan atau Yahweh adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Kalau Tuhan atau Yahweh itu anaknya Allah, maka Yahweh bukan Alfa dan Omega, karena Bapaknya ada lebih dulu. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini, sebaiknya Pendeta Erastus dan kita semua harus mengetahui tentang kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Mengenali Yesus sebagai manusia dan mengenali Yesus sebagai firman Allah. Saya berharap agar Pendeta Erastus dan kita semua jangan pernah lagi mempersoalkan kata Elohim sebagai kata jamak
dan kata Allah sebagai kata tunggal. Kalau kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan, maka jangan pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu bapaknya Tuhan. Tuhan itu tidak punya bapa. Terpujilah nama Tuhan, Allah seluruh alam.